Cara mengecek BMS baterai pada handphone yang masih normal ataupun rusak ya. Jadi kalau udah kembung kayak gini, dipastikan pasti baterai ini akan error ya. Jadi kadang arusnya itu tidak stabil di dalam sel elektrolit ini, maka dari itu kita copotin semua. Nanti ini kita akan copot sambil nunggu solder panas. Nah, nanti kalau udah dicopot seperti ini guys, bentuk BMS nya. Jadi jangan dibuang ya, karena BMS ini nyarinya susah juga ya, entah ori entah KW, jadi harus mesen ya. Rata-rata para teknisi itu dikumpulin ya, BMS bisa dibuat power supply ya. Nah ini kan udah dipastikan error ya, dalam HP ini error, jadi temperatur tinggi ataupun kadang temperatur low. Kadang blast nggak mau nyala, di cas juga nggak mau nyala ya. Kadang dia nyala tapi mati lagi. Jadi jangan diponis mesin handphonenya yang bermasalah, tapi teman-teman coba pahamin dulu tentang unsur baterai ya, sel elektrolit sama BMS ya. Ini yang kalau udah kembung kayak gini kita vonis itu udah bermasalah, entah lowbat, entah suhu temperatur tinggi ataupun suhu temperatur low ya. Nah dia nyala nampil baterai lemah. Nah dia akan muncul kayak gini guys. Ini jangan diponis bahwa handphonenya yang bermasalah, tapi ini adalah baterai ya. Coba kita cek pakai BMS yang lain ya. Ini jadi ini bermasalah, ini juga bermasalah, udah saya cek. Sekarang kita buktikan ataupun kita analisa menggunakan power supply ya. Jadi hasil yang lebih akurat itu menggunakan power supply. Power supply kita nyalakan dengan tegangan 4 volt ya. 4 volt juga udah cukup atau 42. Kemudian kita jepit kutub min dan plusnya ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan pakai baterai full elektrolit, sel elektrolit, dia akan suhunya itu tinggi, kadang suhunya rendah. Nah kita nyalakan, nyala, ampere pun ikut bergerak ya. Kita tunggu aja. Kita tunggu. Taruh di sini guys. Nah sekarang kita akan copot ini semua, BMS yang ini sama yang ini ya. Jadi kalau misalkan ini tidak ada suhu temperatur tinggi ataupun low, rendah, berarti mesin tersebut aman. Ini udah nyala. Baterai 92 ya kan, tidak muncul notifikasi suhu. Nah seperti itu, berarti baterainya bermasalah. Sekarang kita akan coba copot dulu BMS yang ini juga bekas rakitan juga ya oleh teknisi, karena udah kembung sebelumnya mungkin ya normal gitu. Kita akan copot. Hati-hati jangan sampai kena sini, takutnya nanti berasap ataupun meledak ya. Nah jadi untuk membuktikan normal atau enggaknya kita menggunakan cara seperti tadi ya. Xiaomi Club telah berhenti, HP lama. Jadi kalau misalkan baterai bermasalah dia akan mati secara otomatis. Ini fuse-nya udah di jumper ya. Nah yang sekarang kita akan cek yang ini, apakah sel elektrolitnya bermasalah ataupun BMS-nya. Jadi kalau baterai itu ada dua macam ya, kerusakan dari BMS ataupun sel elektrolit yang sudah tidak stabil.
Nah ini aman ya. Tuh 90 tadi 92. Oke, kita cabut. Sekarang kita ganti BMS beda lagi ya. Yang ini baru bongkar. Kutub plus dan minus teman-teman harus paham ya. Oke, kita jepit lagi. Nah sekarang kita nyalakan yang ini, apakah nyala atau tidak, ataupun sama seperti yang tadi pakai sel elektrolit. Dan tidak ada responnya guys, di power supply ini tidak ada respon. Power supply ampere tidak ada pergerakan. Coba kita pindahkan ke langsung PCB ya. Oke, ampere naik. Nah nampil ya. Jadi kadang kabelnya yang bermasalah ya, yang ini coba kita copot dulu. Kabelnya ini nggak connect. Oh udah mau putus ya sini ya. Kita buang dulu kabel ini. Jadi cara mengeceknya seperti itu. Kita pasang lagi. Kita jepit di PCB ya, seperti ini guys. Kita nyalakan, jarum ampere naik bergerak 0,1 0,4 ya. Ini ilmu juga ya. Ini juga bisa mendeteksi bahwa mesin itu mantap atau tidak juga bisa ya. Jadi temanya ini BMS. Tadi BMS nya masih normal yang satu. Nah ini yang tadi muncul temperatur tinggi ya. Apakah ini masih tetap muncul temperatur tinggi? Kalau memang muncul temperatur tinggi artinya BMS nya yang rusak ya. Kita tunggu. Oke, ini udah muncul 85%. Kita buka ini. Oh masih muncul itu teman. Coba masih muncul lagi enggak nih guys. Ini 85%. Baterai temperatur over ya. Berarti ini BMS nya guys. Jadi BMS nya ini yang bermasalah. Oke, kita cabut aja. Mungkin bekas di jumper ya. Terus IC protectnya juga udah kena, bisa jadi ya. Nah kalau udah rusak kayak gini teman-teman boleh diambil buat power supply ya, dipotong. Ini satu kita pisahin, ini yang error ya. Kemudian kita akan bongkar yang ini guys. Di sini kita kupas dulu, kemudian kita kasih flux sedikit biar panasnya menyebarnya itu sempurna. Suhu panas soldernya saya gunakan 350. Kalau masih susah bisa dikasih apa namanya, timah ya. Oke, kita coba kasih timah dulu.
Ini proses melepas dari plat sel elektrolit ya. Ini baru lepas satu. Ini nempel lagi guys. Oke, coba yang satunya. Nah, kalau udah terlepas, coba kita pasang ke handphone. Kemudian kita cek menggunakan PSU. Jadi kalau ada pertanyaan, bang, kalau misalkan BMS nya rusak seperti itu apakah bisa perbaiki? Masih bisa ya guys, tinggal ganti IC-nya, IC protect. Nah, IC protect kalau udah rusak dia akan muncul off, tegangannya itu, temperatur tegangan itu tinggi ya, maka handphone akan mematikan supaya tidak terjadi pada bagian IC pada mesin PCB itu rusak ya. Ini nempel lagi guys. Ini tadinya nggak mau saya videoin, jadi sekalian aja saya buat konten ya, buat edukasi buat teman-teman yang sedang belajar. Seperti ini. Kita kasih timahnya lagi. Nah, coba sekarang kita pasang. Kita tekuk ke atas aja seperti ini ya. Kemudian kutub min, kutub plusnya teman-teman harus paham juga ya. Nah, oke, coba kita nyalakan. Ini udah mulai berkarat cepitannya guys, jadi kadang kena kadang enggak dia. Belum sempat saya ganti, udah beli cadangannya. Oke, nyala ini guys, ampernya naik. Nah, ini juga sama, baterai ini menunjukkan temperatur tinggi. Kalau yang satu tinggi, yang ini yang hitam ini temperatur low ya, rendah. Nah, oke, kita tunggu. Ini ilmu juga ya, buat deteksi handphone konslet ataupun misalkan BMS bermasalah, baterai bermasalah ya. Kita tunggu loading. Nah, nanti kapan-kapan kita buatkan kabel PSU yang BMS yang sudah error seperti tadi. Ini udah kebuka. Apakah muncul temperatur low atau tinggi? 83%. Sepertinya aman ya. Jadi kalau muncul suhu temperatur kayak gitu tuh pada handphone Android, dia akan hitungan 3 detik atau 5 detik dia akan notif. Nah, ini artinya aman BMS-nya ya. Ampere pun dia stabil ya, 468468, artinya CPU dan MMC sedang bekerja ya. Ini Xiaomi Cloud belum diupdate nya, aman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman HP-nya mati sendiri hitungan 5 detik, apakah baterainya, apakah mesinnya, jangan diponis mesinnya ya, tapi teman-teman dioprek dulu pada bagian baterai BMS-nya ya, diganti ataupun ganti baterai baru, pasti down ya. Oke, semoga bermanfaat. Next video selanjutnya.